Seorang pria sebelum pulang kerja adalah seorang paman pengumpul sampah yang rajin. Namun setelah pulang kerja dia bingung harus membuka mobil mewah mana yang akan dia bawa keluar. Bahkan anak laki-lakinya pun tidak tahu bahwa ayahnya adalah orang terkaya di dunia. Pada hari itu dia mengetahui bahwa anaknya akan membawa menantunya pulang. Langsung memberikan angpau senilai 1 miliar kepada menantu perempuannya yang baru pertama kali datang. Namun menantunya melihat ketebalan angpau tersebut dan langsung menunjukkan ekspresi kekecewaan. Dia menerima angpau tersebut dan dengan sembarangan melipatnya. Setelah memastikan bahwa di dalamnya bukan kartu bank, dia dengan enggan menepukkan angpau itu di atas meja. Tanpa dia sadari, sebenarnya di dalamnya berisi cek yang disiapkan oleh orang terkaya. Kemudian wanita itu menyatakan bahwa status pacarnya sekarang sangat berbeda dengan sebelumnya. Dia berharap kedua orang tua itu nantinya dapat mengurangi kontak dengan anak laki-lakinya. Ayah melihat anaknya diam di samping, lalu dengan tegas menahan amarahnya dan bertanya kepada anaknya, "Xiao Sheng, apakah kamu juga berpikiran seperti itu?" Gagasan membesarkan anak perempuan dengan baik dan anak laki-laki dengan sederhana. Oleh karena itu, dia menyembunyikan identitasnya sebagai orang terkaya di negara ini dari anak laki-lakinya. Sebagai orang terkaya di negara, beberapa puluh villa di rumahnya kosong dan tidak ditempati. Pindah ke rumah kecil dan tua selama 20 tahun. Suatu hari, sang ketua tiba-tiba menerima telepon dari anak laki-lakinya, yang memberitahunya bahwa dia akan membawa menantunya pulang. Mengetahui bahwa keluarga calon menantunya sangat luar biasa, agar tidak terlihat olehnya lukisan-lukisan karya seniman terkenal yang dipajang di seluruh rumah. Maka, dalam kepanikan, dia menyusun semua barang berharga di rumah. Semuanya dikemas. Setelah semua barang dikemas, sang ketua berencana untuk mengungkapkan identitasnya kepada anak laki-lakinya. Kemudian, dia melemparkan karung berisi jutaan rupiah ke pengawal di bawah. Ketika sang orang terkaya merasa semuanya telah diatur dengan baik, tiba-tiba menerima telepon dari bos perusahaan investasi, yang memohonnya menghadiri acara tahunan perusahaan. Pihak lain memohonnya untuk menghadiri acara tahunan perusahaan. Kejutan, di ujung telepon adalah dia, ayah calon menantuku yang akan segera bertemu. Saat ini dia sedang mengantar putrinya menuju rumah pacarnya. Lihatlah Janggu, kalian semua, orang-orang jahat ini, selain menghabiskan uang investasiku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Melihat kalian membuatku kesal. Iya, Anda benar. Memang semuanya adalah kesalahan kami. Kami pasti akan memperbaiki. Baiklah, saya tidak akan mengganggu dulu. Baiklah, begitu dulu. Wanita itu belum pernah melihat ayahnya begitu rendah hati. Namun setelah mendengar bahwa dia adalah orang terkaya di negara ini, tidak ada lagi keluhan. Namun ayahnya memerintahkan dia pergi ke rumah pacarnya. Harus menunjukkan sikap seorang gadis kaya. Akhirnya, bisa bertemu dengan menantu yang lahir dari keluarga biasa. Mengenalnya saja sudah merupakan kehormatan besar. Namun ketika mobil berhenti di bawah rumah orang terkaya, rumah yang rusak langsung saja membuat wanita itu benar-benar terkejut. Kalau tahu rumahmu begini sederhana, aku takkan datang. Apakah tempat ini bisa dihuni? Kalau begitu, jangan pergi. Aku melihat tempat ini. Aku bahkan tidak berani membayangkan. Orang tuamu terlihat begitu miskin dan kampungan. Begitu menjijikkan. Tuangkan, cepat. Sudahlah, biarkan saja. Kita sudah sampai. Hari ini, saya akan mencari orang tua Li Cheng. Jelaskan dengan jelas. Seperti mereka, telah berjuang sepanjang hidup. Orang yang masih tinggal di tempat seperti ini, bagaimana bisa berani memanggil Li Cheng? Memanggil mereka sebagai orang tua. Semua mendengarkan Kiao Yun. Saat bos bersiap-siap untuk pergi dengan sopir, malah melihat di samping tempat sampah bayangan direktur. Pemandangan ini membuatnya terkejut, namun segera menghilangkan pikiran konyolnya. Toh, kekayaan direktur mencapai triliunan. Bagaimana mungkin tinggal di permukiman kumuh? Wanita di sini diantar oleh pacarnya menuju ke rumah. Ibu dengan hangat menyajikan durian super mahal, pelayanan durian terbaik. Namun mendapat penolakan dari menantu perempuan. Maafkan kami, tante. Kamu semua buah-buahan ini terlalu murah. Barang keluarga miskin kalian. Aku tidak bisa makan. Ya, cukup murah. Saat itu, direktur yang baru saja membuang sampah pulang ke rumah. Secara kebetulan, menghilangkan kecanggungan. Dia segera melepaskan jam tangan emas berhiaskan permata zamrud di bawah lemari. Juga memberikan amplop merah yang sudah disiapkan dengan 100 juta yuan. Memberikan amplop merah dengan cek kepada menantu perempuan. Saat dia hendak mengungkapkan identitas orang terkaya kepada pasangan muda. Namun tidak disangka menantu perempuan malah meminta anaknya untuk mengurangi kontak dengan dirinya. Jawaban anaknya membuatnya sangat kecewa. Ayah, ibu, saya juga bukan mengatakan kalian tidak baik. Itulah kenyataannya. Setelah aku lulus dengan usaha sendiri,
masuk ke perusahaan terbaik di negara. Grup Yineng, aku sekarang bekerja dengan baik. Kalian seperti ini, malah menjadi beban bagiku. Anak, tenanglah, bagaimana mungkin kita menjadi bebanmu, ayahmu dan aku? Di mana ayahmu dan aku, meskipun tidak punya bakat besar, tapi juga tidak membuatmu menderita. Hari-hari sulit, Mama, sekarang sudah berbeda. Kamu bicara ini untuk apa? Sekarang yang aku butuhkan bukanlah makanan dan pakaian. Yang aku perlukan adalah hubungan dan sumber daya. Bisakah kalian memberikannya padaku? Ini, Ayah Qiaoyun bisa memberikannya padaku. Li Cheng, kamu menemukan keluarga kaya di luar. Temui ayah liar dan ibu liar. Tidak mengakui. Apakah kamu ini orang tua kandungku? Ayah, jika kamu benar-benar ingin mengatakannya seperti itu, maka aku tidak punya yang bisa dikatakan. Bagaimana kamu berbicara dengan ayahmu? Pergi, pergi keluar. Kamu pikir aku peduli? Tinggal di sini. Aku bisa tinggal di sini. Sudah sini. Sudah memberikan kalian wajah. Diberi muka tidak dihargai. Li Cheng, kita pergi. Qiaoyun, Li Cheng, kamu akan keluar pintu ini hari ini. Saya Li Jiangwo. Tidak akan ada lagi anak seperti kamu. Ayah. Dia. Sudahlah. Masalah ini juga salahmu. Membiarkanmu terus menyembunyikan anak. Dia benar-benar pikir kita hanyalah keluarga biasa. Kamu harus memberitahunya lebih awal tentang ini. Masih ada masalah seperti ini. Di dalam amplop merah ini, tapi di dalamnya ada cek senilai 1 miliar. Jika mereka membukanya dan melihat, maka mereka akan tahu semuanya. Baiklah, jangan marah. Ayahku bilang, asalkan kamu memutuskan hubungan dengan mereka, maka segala miliknya akan menjadi milik kita. Harta ayahku, bahkan senilai 1 miliar. Atau istriku yang lebih menyayangiku. Ah, jadi sekarang kamu berencana apa? Untuk sementara, jangan beritahu dia dulu. Kapan akan memberitahunya? Tergantung pada pilihannya nanti. Jika aku benar-benar membesarkan anak yang durhaka, maka kerajaan bisnisku hanya untuk orang luar, dan tidak akan diberikan padanya. Baiklah, mari kita pergi sebentar. Hei, Li, ini. Aduh, Li, selamat siang, Nyonya. Sungguh maaf, membuat Anda berdua datang sendiri. Silakan lihat, silakan. Baiklah, saya akan mengatakannya dengan jujur. Meskipun saya, apakah investor di perusahaan Anda, tapi pertemuan tahunanmu, saya tidak akan pergi. Bukan, tapi aku sudah. Kalian pikir kalian siapa? Hanya sebuah perusahaan kecil, dengan nilai pasar beberapa miliar. Pantas saja membuang waktuku. Saya datang kali ini hanya untuk menjelaskan padamu. Selain melaporkan kondisi perusahaan ke depan, jangan mencariku lagi. Aku pergi. Pak Li pergi. Nyonya, apa yang terjadi dengan Pak Li hari ini? Sepertinya moodnya tidak bagus. Hari ini, anak laki-laki membawa pacarnya ke rumah. Pacar perempuan, tidak menganggap kita. Apa? Gadis buta mata dari mana ini? Begitu bodoh. Bahkan milik Pak Li tidak dianggap. Baiklah, Pak Li pergi. Lalu aku akan pergi. Ingatlah kata-katanya. Ya, kata-kata Pak Li. Saya pasti akan mengingatnya. Selamat jalan. Ayah, Ibu, sudah pulang. Ayo cepat makan. Aduh, matahari terbenam di barat. Kamu dan kami tidak berada di kelas yang sama. Hari ini, mengapa memasak sendiri? Aduh, Ayah. Nah, saya salah pada sore itu. Bukankah saya juga tidak punya pilihan? Keluarga Qiaoyun memang memiliki kondisi yang baik. Saya memang merasa rendah diri. Saya minta maaf padamu. Siapa yang mengagungkan siapa masih belum jelas. Baiklah, anak-anak sudah mengakui kesalahannya. Kamu masih bersikap dingin. Ayah, lagi pula, ini bukan kesalahanmu. Anak-anak merasa mengagungkan orang lain. Sedikit memperbaiki hubungan dengan pihak perempuan. Bukankah itu hal yang wajar bagi manusia? Baiklah. Petugas kunjungan, ayo datang. Duduklah. Ayah, Ibu, aku punya kabar baik untuk diumumkan. Qiaoyun setuju untuk menikah denganku. Apakah kamu mendengar kabar baik ini? Bukankah sudah selesai? Beginilah adanya. Ayah, Ibu, keluarga Qiaoyun mengatakan, kita harus menyediakan satu set rumah pernikahan. Jadi aku ingin membeli sebuah rumah. Baiklah, tentu saja. Sebenarnya kita sudah lama. Tabungan kita
tidak terlalu banyak. Namun, pernikahanmu adalah hal besar. Kami sebagai orang tua bisa membantu. Tentu akan membantu. Baiklah, jadi kita sudah menetapkan. Mom, suami, bagaimana kamu sampai ke sini? Ini adalah properti keluarga kita. Tenanglah, jangan sampai terbongkar. Aduh, anak ini, kenapa tertarik ke sini? Bisakah dia membelinya? Ayah, ikutlah, sudah datang. Pak Li, 2 orang, tunggulah sebentar. Hehe. Selalu datang ke tempat kami. Apakah kamu ingin membeli rumah? Iya, saya ingin membeli rumah pernikahan. Benar, tolong perkenalkan kepada kami. Properti dari grup Yineng kita. Semua itu didasarkan pada konsep utama adalah Haien. Lihatlah, bangunan itu, 6 kamar, 3 ruang tamu. Hanya butuh 13 juta. Cukup untuk satu keluarga. Pas sekali. Anak laki-laki. Rumah di sini sangat mahal. Tabungan seumur hidupku dan ibumu. Jumlahnya tidak cukup untuk uang muka. Jadi, jual saja rumah lama. Jual rumah lama. Tolong berikan saya uang muka saja. Jual rumah. Kalau begitu, aku dan ibumu tinggal di mana? Tenang saja. Pasti akan mengatur yang lebih baik untukmu. Bagaimana aku bisa memperlakukan kalian dengan tidak baik? Jadi, biarkan aku memikirkannya lagi. Kamu juga harus memikirkannya. Kalian telah membesarkanku seperti ini. Lagi membantu saya, apa masalahnya? Kamu, apa yang kamu bicarakan? Apakah orang tua berutang padamu? Tidak mungkin. Tabungan kalian itu, simpanan, rumah. Jadi kalau kalian mati, semuanya jadi milikku. Berikan saya dulu. Ada apa? Kamu. Baiklah. Jadi pikirkan dengan baik. Kamu. Suami, apalagi yang kamu inginkan? Rumah kita tidak kekurangan rumah itu. Dan lagi, anak, jelas ingin tinggal di rumah yang lebih baik bersama kita. Kamu marah padanya karena apa? Aku hanya, jangan hanya begitu. Yang dikatakan anak, masuk akal. Kita hanya punya 1 anak. Kamu tidak membantunya. Kalau bukan dia, siapa lagi yang akan kamu bantu? Lagi pula, anak membeli villa. Pasti ingin tinggal bersama kita. Rumah itu lebih luas. Pasti nyaman tinggal di sana. Baiklah, aku setuju. Aku tahu saja. Ayah, kamu terbaik. Kamu masih punya urusan. Ayo pergi. Kembali ambil sertifikat rumah. Tenanglah. Saya sudah menghubungi pembeli. Hari ini bisa segera dilakukan. Ternyata kamu, nak, sudah lama merencanakan. Tentu saja. Baiklah. Ayo pergi. Oke. Hehe, anak. Yun Tang Yipin adalah kawasan perumahan. Uang dari penjualan rumah kita baru cukup untuk uang muka. Apakah perlu rumah sebagus ini? Tenang saja. Cicilan bulanan masih bisa saya tanggung. Pria, sedikit tekanan di pundak. Itu adalah hal yang baik. Nanti kita akan pergi ke rumah baru. Meskipun tidak sebesar rumah mewah kita, tidak bisa dibandingkan. Tapi ini dibeli oleh anak. Ingat untuk pura-pura terkejut. Anak sudah susah payah. Bisa memiliki rumah besar. Jangan sampai mengecewakannya. Tenang saja. Anak akan segera membawa kita tinggal di rumah baru. Senangnya tak terkira. Ya, anak sudah tumbuh besar. Akhirnya sukses. Selamat kepada kalian bertiga. Menjadi pemilik Yun Tang Yipin. Paman Bibi, kalian benar-benar beruntung. Anak sangat berbakat. Membeli sebuah villa sebesar ini. Tinggal bersama kalian. Tidak. Yang penting anak-anak patuh. Memaksa kita untuk pindah ke rumah baru. Hahaha. Maaf ya, ayah dan ibu. Apa yang kamu bicarakan? Ini, kamu berdiri di sini ngapain? Ini. Jadi, kami tidak akan mengganggu dulu. Kapan aku bilang? Aku akan mengajakmu melihat rumah baru. Rumah ini adalah untuk Ki Aoyun. Persiapan bersama orang tuanya. Kalian tidak perlu mengikuti aku lagi. Jadi maksudmu, kamu ingin ibumu. Dan aku pergi ke jalanan sekarang. Aku lupa. Maaf ya, ayah dan ibu. Membuatku kaget. Aku bilang anak-anak kita tidak akan begini. Baiklah. Hanya khawatir belaka. Anak kita bukan tipe orang seperti itu. Transfer 2000 melalui WeChat. Apa maksudmu dengan ini? 2000 ini. Ayah, kalian berdua pergi menyewa rumah. Pasti bisa menyewa yang lebih baik. Bagaimana? Anaknya baik sama kalian, kan? Kamu. Jadi, ini ide dari kamu. Sekarang rumah sudah di tangan. Kamu mengusir ibumu dan kami berdua.
bertanggung jawablah atas nasibmu sendiri. Anak, kita satu keluarga. Kamu terlalu berlebihan. Jangan ribut lagi. Aku sudah berbicara dengan Kyuyun. Setelah menikah, dia tidak akan tinggal bersama kalian. Dia merasa kotor. Kotor. Dia merasa kotor. Kamu juga merasa kotor. Pada akhirnya, kamu menghina kami. Apa bagusnya ayah orang lain? Hanya karena uang. Kamu bahkan tidak peduli dengan orang tua sendiri. Tidak peduli sama sekali. Apakah ini bisa sama? Selain itu, bukankah aku sudah mentransfer 2.000 untukmu? 2.000 dalam sebulan bukanlah sedikit. Lagi pula, sekarang aku sudah bekerja di perusahaan grup. Kita bukan lagi orang yang sama. Kamu hanya tukang becak. Kamu pikir apa? Dengan apa kamu bisa masuk ke perusahaan Yineng? Kalau bukan karena aku, kamu bisa masukkan. Sekarang kamu sudah sombong. Langsung menendang kita keluar. Saya Li Jiangwo. Bagaimana bisa membesarkan serigala busuk sepertimu? Ayah, jangan bangga diri sendiri. Aku bisa masuk ke Yineng. Itu berkat kemampuanku. Apakah Anda senang dengan posisi ini? Apa hubungannya denganmu? What's up? Kamu yang mengendarai becak. Apakah kamu tidak mengenal orang di Yineng? Baiklah. Nanti malam saya akan bertemu dengan orang tua Qiaoyun. Sedang mencari rumah. Jangan ganggu saya. Kalau terus berulah, 2.000 juga akan habis. Siapa peduli dengan uang kotormu? Pergi. Kamu pergi dari sini. Anakku. Suamiku. Kamu baik-baik saja. Jangan membuatku takut. Suamiku. Ketua Dewan mengalami masalah. Semua orang, perhatian. Pastikan keselamatan Ketua Dewan. Tidak ada masalah besar, hanya tekanan darah sedikit tinggi. Cari tempat untuk istirahat sebentar. Bagus, ada sebuah rumah di Yuntang Yipin. Ayo pergi, masuk saja, ya. Tunggu, hal lama, akhirnya mendapatkan rumah. Kalau bukan karena kamu miskin, aku sudah menikahi Qiaoyun. Astaga, mobil mewah kelas atas. Siapa itu? Thank you. Don't forget to subscribe, like, and comment.